Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami hormati Ibu Eka Nurjannah MPDI selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia. Yang kami hormati dosen pembimbing akademik Haji Ali Muhsin MPDI. Yang kami hormati Bapak Muhammad Syafi'i selaku Kaprodi Pendidikan Agama Islam. Alhamdulillah, puja-puji hanyalah milik Allah, pencipta langit dan bumi beserta segala isinya. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada panutan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama dan yang paling utama, marilah kita haturkan rasa syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga kami bisa menyelesaikan tugas bahasa Indonesia, yakni membuat pidato. Salawat ma'assalam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah akhir zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Audien sebangsa dan setanah air yang kami muliakan. Michael Hart, seorang kolumnis Amerika, menulis dalam bukunya yang berjudul The 100 Ranking of Most Inflating Person in History, menempatkan Rasulullah pada urutan pertama sebagai tokoh yang sangat berpengaruh di dunia. Mulai dari tingkah laku, akhlak dan gaya kepemimpinannya yang masih sangat mendunia, bumi Indonesia ini akan selamat serta penduduknya akan terhormat jikalau memiliki karakter bangsa yang kuat. Untuk itulah, agar bangsa kita memiliki karakter bangsa yang kuat, maka sejak dini kita harus meneladani karakter Rasul dalam hal memimpin. Oleh karena itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankanlah kami akan membahas dengan tuntas pidato dengan tema kepemimpinan dalam konsep Al-Quran, dengan landasan surah Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Yang artinya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yakni bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari akhir, dan dia banyak menyebut Allah. Audien sebangsa dan setanah air yang berbahagia, maksud ayat tersebut telah menginformasikan sekaligus menegaskan kepada kita, sungguh telah ada pada diri Rasul itu uswatun hasanah bagi kita. Rasul merupakan figur yang luhur, contoh yang tertinggi yang harus diikuti mulai dari segi perkataan maupun perbuatannya. Sebagaimana penafsiran Imam Ali As-Sabuni dalam kitab Shafqatul Tafasir, yaitu Rasul is the walking Quran, akhlak Rasul bagaikan Al-Quran yang berjalan. Lantas, bagaimana dinamika bangsa kita saat ini? Jawabannya adalah Alhamdulillah, karena masih ada pemimpin yang patut diteladani, masih ada pejabat yang bisa mengayomi, dan masih ada aparat yang peduli. Hal ini patut kita syukuri walaupun jumlahnya masih sedikit sekali, karena masih banyak pejabat yang kurang amanat,
masih banyak politisi yang korupsi, dan masih banyak lagi aparat yang belum bertaubat. Kita sudah mengalami krisis moneter yang membuat kita keteter, ditambah lagi pemuda-pemuda yang semakin teler dan pemimpin-pemimpin kita yang gila. Bagaimana mungkin informasi dapat teraplikasi jikalau pemimpin-pemimpin kita mengalami dekadensi? Informasi yang kita cita-citakan malah destruksi yang menjadi kenyataan. Kesejahteraan yang kita dambakan justru kesengsaraan yang kita rasakan. Selanjutnya, marilah kita renungkan kalam ilahi Quran Surah Ali Imran ayat 159 sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu 'anhum wastaghfir lahum wa shawirhum fil amr fa idza 'azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Al-ayat. Shadaqallahul 'azim. Audien yang berbahagia, di dalam ayat tersebut terdapat 4 akhlak yang dicontohkan oleh Rasul, yaitu 1. Lintalahum. Rasul senantiasa bersikap lemah lembut baik terhadap kawan maupun lawan. 2. Fa'fu anhum wastaghfir lahum. Rasul senantiasa bersikap lapang dada, mudah memaafkan dan memberi ampunan di setiap kesalahan. 3. Wasyawirhum fil amr. Rasul senantiasa mentradisikan berkehidupan bermusyawarah dalam setiap mengambil keputusan. 4. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Rasul senantiasa berkomitmen untuk menciptakan suatu bencana, lalu Rasul bertawakal kepada Allah. Itulah cara dan strategi Rasul sebagai seorang pemimpin yang selalu menjadi teladan dalam setiap membangun karakter bangsa yang berlandaskan pada akhlakul karimah, moral dan etika. Untuk itu, terdapat 3 solusi yang harus kita perhatikan agar bangsa kita bangkit dari keterpurukan, yakni 1. Pemimpin harus menjadi publik figur. 2. Menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dan petunjuk hidup. 3. Mari kita tingkatkan sumber daya manusia melalui kemajuan ilmu dan teknologi, serta kematangan iman dan takwa yang akan bermuara pada akhlak yang mulia. Jika ketiga langkah solusi tersebut dapat teraplikasi, maka insya Allah bangsa kita akan memiliki karakter yang kuat, bangsa bisa berjaya, bangsa kita terhindar dari malapetaka, dan bangsa kita senantiasa mendapat ridho dari Allah Ta'ala. Audien sebangsa dan setanah air yang insya Allah selamat menuju surga rahimahullah. Dengan demikian, dari uraian tersebut dapat kita simpulkan bahwa agar Indonesia memiliki peradaban yang luhur, maka pemimpin-pemimpin kita harus mengambil cara dan strategi dari Rasul, menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dan petunjuk hidup agar kita mujur, dan pada akhirnya rahmat Allah pun terus terpuruk. Sebelum kami menutup syarahan kami ingin menyelipkan sebuah pantun agar selalu terpatri di sanubari dan tersimpan indah di memori. Jika bulan merindukan matahari, tentulah malam akan merindukan siang. Jika Al-Quran memandu hati, pasti melahirkan pemimpin-pemimpin yang teladan. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Sebagai manusia biasa yang tak luput dari kesalahan, mohon maaf atas segala hal yang kurang berkenan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.